Bismillah, Assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah datang berkunjung lagi ke channel aku. Gimana nih teman-teman? Kabar kalian pada baik semua kan? Insya Allah teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tercukupi segala kebutuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, seperti biasa ya teman-teman, aku mau share tentang budgeting di bulan September. Sama aja dengan bulan-bulan sebelumnya, tapi kali ini ada beberapa anggaran yang aku kurangi dan ada beberapa anggaran yang aku naikin. Nah, sebelum cerita tentang anggaran aku di bulan September, aku mau disclaimer dulu. Aku nggak ada maksud untuk ria ataupun sombong ataupun mau memamerkan kebutuhan aku, nggak sama sekali ya teman-teman. Jadi aku benar-benar hanya pengen ngeser aja biar teman-teman bisa belajar dan nggak ada maksud juga untuk menggurui teman-teman ya. Ini murni hanya ngeser aja karena ada beberapa yang minta aku untuk nge-share budgeting aku, jadi aku bikin aja videonya. Insya Allah video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan untuk diri aku juga. Nah, seperti biasa ya teman-teman, di budgeting September ini budgetnya sama dengan bulan kemarin. Ini budgeting aku itu aku kategorikan untuk 2 orang dewasa dan 2 anak. Dan untuk penghasilan aku itu sumbernya dari suami. Kalau aku bukannya aku kerja di kantoran ya teman-teman, pendapatan aku itu real dari usaha aku dan tambahan sampingan aku itu dari sosmed. Nah, di sini aku bagi jadi 3 kategori. Di sini ada kategori yang high, medium, terus sama low gitu. Untuk yang high itu ada sedekah, tabungan, sama orang tua. Seperti yang aku selalu katakan bahwa sebelum aku lanjut ke budgeting yang lain, aku harus amankan dulu yang kriteria high ini. Nah, aku amankan dulu sedekah, aku amankan dulu tabungan, dan sama untuk orang tua. Kalau udah selesai yang 3 ini, nah baru aku loncat ke budgeting yang berikutnya seperti listrik, terus juga ada belanja bulanan dan seterusnya. Dan buat teman-teman yang belum punya dompet disiplin kayak gini, teman-teman bisa pakai dulu seperti amplop gitu, boleh banget ya teman-teman. Nanti ditulis aja di bagian amplopnya untuk pengeluaran sekian, ini untuk anggaran ini, anggaran itu gitu. Jadi bisa pisah-pisah gitu anggarannya, dan kita juga lebih mudah untuk memakai anggaran kalau lebih terpisah-pisah gitu. Nah, dari tadi udah ngerocos mulu, aku udah ketinggalan banget ya teman-teman. Nah, ini untuk gaji suami itu aku skip gitu ya. Aku nggak ngasih lihat untuk gaji suami karena emang private aja sama aku juga. Juga dari endorsement maupun hasil usaha aku skip ya teman-teman. Juga untuk sedekah dan tabungan sama aja ya. Orang tua di sini aku ngasih anggarannya itu 1 juta per bulan. Ini untuk orang tua aku ya teman-teman. Nanti kalau untuk mertua itu ada suami yang ngasih. Lanjut untuk listrik itu ada 400.000, belanja bulanan aku 1.200.000, terus belanja mingguannya itu 1 juta dibagi 4 minggu, gas dan galon isi ulang 150, pulsa internet 100.000, dana darurat itu 500.000, bensin 300.000, hiburan 750.000, dan sinting fund aku 500.000. Dan sekarang aku pakai dompet anggaran dari Melza ID. Ini dompet disiplin gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya dompet kayak gini, teman-teman bisa pakai amplop gitu ya. Terus bisa juga kayak di binder gitu. Tapi di sini aku mau ngasih tahu ke teman-teman kalau pakai dompet disiplin kayak gini tuh udah paling gak ribet gitu teman-teman. Menurut aku ini udah worth it banget ya. Bagi aku efektif banget pakai dompet disiplin kayak gini. Udah dapat banyak slot kayak gini. Jadi teman-teman tinggal misahin aja anggarannya sesuai slotnya masing-masing gitu. Yang mau samaan dompet kayak aku gini bisa banget ya. Nanti aku kasih linknya di description box aku. Nanti klik aja ya teman-teman. Nah, ini aku udah mau pisah-pisahin anggaran ke posnya masing-masing. Dan ini seperti biasa ya, untuk belanja bulanan hanya 1.200.000 aja. Alhamdulillah sering tercukupi ya teman-teman. Di sini udah ada popok, bumbu-bumbu gitu yang di dapur, udah ada persabunan, ada beras. Untuk berasnya itu nggak sampai sekarung 1 bulan. Alhamdulillah 1 hari bisa 1 liter, kadang juga kurang. Kadang kan kita makan di luar, jadi berasnya masih tersisa gitu. Anyway, ini videonya udah kepotong ya teman-teman, gak kerekord untuk yang bagian aku ngisi untuk orang tua dan juga dana hiburan. Untuk dana hiburan itu 750.000, itu udah termasuk jalan-jalan ya teman-teman. Kayak misalnya makan di luar, itu pun gak terlalu sering, insya Allah selalu cukup untuk 750.000. Tadinya sebenarnya 500.000 ya teman-teman, tapi karena sharing gak cukup, nah daripada harus ngambil di anggaran lain, aku ngasih budgetnya jadi 750.000. Ada beberapa anggaran yang gak aku masukin ke sini ya, karena seperti biasa suami aku juga tetap memegang duit
duit ya teman-teman, jadi nggak semuanya aku kelola, tapi sebagian juga ada di suami kok. Nah lanjut untuk listrik, ini budgetnya itu hanya 400.000 ya teman-teman. Sebenarnya hanya 300 ribuan sih, tapi kadang sering mendekati 380 ribuan, tergantung dari pemakaian aku juga ya teman-teman. Kalau emang sering banget nyuci gitu atau sering banget memakai AC, nggak sering dimatiin, itu borosnya minta ampun. Ini aku alokasikan 400.000 aja untuk listrik. Biasanya sering tersisa sih 20.000, kadang juga 50.000, tergantung dari pemakaian. Next ini untuk belanja mingguan seperti biasa ya. Di sini bagi jadi 4 minggu. Di minggu pertama itu udah ada 250.000, dan begitupun di minggu kedua sama aja 250.000. Ini belanja mingguannya nggak termasuk beras ya teman-teman. Itu beras aku kategorikan di belanja bulanan aja. Jadi 250.000 ini hanya lauk pauk gitu aja ya teman-teman. Terus sama buah-buahan juga, tapi nggak yang banyak. Alhamdulillah sering tercukupi untuk 1 minggu, dan kadang juga sering tersisa, kadang juga nggak tersisa. Ya tergantung aku meal plan-nya kayak gimana, jadi disesuaikan aja ya teman-teman. Teman-teman kalau misalnya lagi ngatur anggaran, sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ngaturnya setiap hari, belinya per hari misalnya 20.000 atau 30.000, itu udah lauk pauk. Boleh banget ya teman-teman kalau kita ngatur anggaran dibagi per hari gitu. Jadi nggak harus mesti yang per minggu kayak aku gini ya teman-teman. Kebetulan di sini karena aku punya gaji bulanan dari suami, jadi aku kelolanya secara bulanan kayak gini. Terus untuk uang mingguannya aku bagi 4 minggu kayak gini. Lanjut ini untuk galon dan gas itu 150.000, karena di sini gas pinknya itu 100 lebih. Untuk galonnya aku hanya pakai yang isi ulang gitu, kali ngisi 5.000 aja ya teman-teman. Jadi bisa cukup banget anggaran ini. Dan untuk pulsa internet aku hanya ngasih anggaran 100.000 aja ya teman-teman, karena aku jarang banget ngisi pulsa, bahkan hampir nggak pernah kecuali dalam keadaan darurat gitu. Kecuali di luar rumah gitu baru ngisi pulsa, atau emang benar-benar darurat banget baru ngisi, karena di rumah pakai wifi gitu ya teman-teman. Terus untuk wifi-nya juga ditanggung sama suami ya. Nah ini untuk dana tak terduganya atau dana darurat aku, itu aku alokasikan 500.000 ya teman-teman, seperti biasanya ya. Ini kadang kepake kadang juga enggak. Kalau misalnya enggak kepake, kadang aku alihkan jadi ke tabungan yang lain atau ke sinking fund gitu. Barusan nih aku ganti handphone, jadi aku nambah gitu ya teman-teman, aku nambah budget handphonenya dari dana darurat ini. Nah ini untuk bensin aku anggarannya itu 300.000 aja ya teman-teman. Alhamdulillah ini selalu cukup, dan kalaupun ini kurang jadi suami bisa nambahin pakai uang dari suami gitu, karena emang aku udah takar aja 1 bulan 300.000 ya teman-teman. Buat teman-teman yang lagi pada ngatur anggaran, semoga makin konsisten ya, dan semoga buat teman-teman yang pengen punya pendapatan lebih untuk mencukupi segala kebutuhan, insya Allah selalu Allah cukupkan segala kebutuhannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah sisa uang yang tadi masih ada sekitar 500 ya teman-teman. Nah ini aku alokasikan ke sinking fund untuk lebaran terus sama kurban. Nah untuk lebaran ini, untuk di awal bulan itu aku ngisinya 300.000 ya teman-teman, dan nanti di akhir bulan 200.000 juga, biar nggak terlalu beban gini. Ini juga ngisinya di awal bulan karena gaji bulanan, terus di akhir bulan karena juga terima gaji dari hasil-hasil endorsement atau affiliate gitu ya teman-teman. Alhamdulillah bersyukur banget di tahun ini udah punya pendapatan yang bisa menambah tabungan aku. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ini juga tips buat teman-teman yang lagi nyari pendapatan sampingan. Teman-teman bisa banget jadi konten kreator atau juga bisa join jadi affiliate di Shopee. Menurut aku di affiliate Shopee itu udah sangat berpengaruh banget ya teman-teman, karena alhamdulillah 1 bulan itu kita nerima gajinya itu 2 kali gitu, di awal bulan dan di akhir bulan. Menurut aku ini udah simple banget ya teman-teman, tapi bagus juga untuk jadi konten kreator karena kita bisa kerja sama bareng brand gitu. Selain itu kita bisa silaturahmi bareng mereka, jadi berasa keluarga aja. Selain dibayar, kita juga merasa udah punya keluarga baru gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi berusaha untuk nambah penghasilan, menurut aku jadi konten kreator atau jadi affiliate Shopee ini udah paling pas ya. Nah untuk kurban ini 250.000-nya udah netap ya teman-teman, karena aku budgetingnya hanya 250.000 aja. Nah tadi kan sisanya 500.000, akhirnya aku tambah lagi deh 50.000-nya. Cukup sekian aja dulu video dari aku ya teman-teman. Nah
next kita bahas video apa lagi nih teman-teman. Buat teman-teman yang mau request video khusus, silahkan komen di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan juga bermanfaat buat diri aku. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.